Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah salat, ya. Hikmah salat. Salat adalah sebuah rukun Islam yang amat sangat istimewa karena SK turunnya tentang wajib salat ini melalui perjalanan yang juga istimewa, yaitu melalui Isra dan Mi'raj. Dan ini satu-satunya syariat yang harus SK-nya diterima langsung oleh Rasulullah SAW ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, salat ini tidak boleh diwakilkan sepanjang ya, nyawa masih di kandung badan dan akal kita masih sehat, maka tidak boleh ditinggalkan sesibuk apapun. Bahkan dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Adapun puasa, zakat, dan haji mungkin karena ada udzur syar'i bisa ditunda. Nanti kalau sudah senggang bisa diqodok dan dibayar setelahnya. Tapi sholat tetap langsung dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Itulah sebabnya menjadi salah satu yang terpenting dari rukun Islam yang 5 itu, diantaranya adalah sholat wajib yang 5 waktu. Yang ini nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 50 waktu. Nah, sekarang apa sih hikmahnya kita sholat? Nah, yang pertama sebagai penyejuk jiwa, penenang hati. Wajulat as-salatu liya qurratu aini, kata Rasulullah SAW. Jadikanlah ya Allah waj'alli as-salata qurrata aini. Jadikanlah salat saya ini sebagai penenang jiwa. Kenapa? Karena salat itu adalah sedang bermunajat, berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsultasi, curhat dengan segala apa yang kita hadapi. Sehingga ini akan menjadi penenang jiwa kita karena di dalamnya banyak mengandung zikir kepada Allah. Aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingat aku. Dan siapapun yang melakukan zikir dalam salat sejak dia takbiratul ihram sampai salam, maka kalau zikirnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menenangkan jiwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui salat ini, maka akan menenangkan jiwa. Itulah sebabnya kenapa ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menenangkan jiwa melalui salat. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Maksudnya rehatkan jiwa kami wahai Bilal dengan salat. Maksudnya Bilal disuruh untuk ya beradzan dan beriqamat agar ketenangan jiwa itu ada dalam hati kaum muslimin saat itu. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan bahwa salat itu sebagai obat hati, sebagai penenang jiwa, bukan narkoba, tetapi salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hikmahnya adalah sebagai pencegah kemungkaran dan kejahatan kita. Mengapa salat itu bisa mencegah kejahatan dan kemungkaran? Karena kalau salat itu benar-benar khusyuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan diawasi, dipantau, ya, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perasaan itu terbawa sampai pasca sholat. Bukan hanya sikap ini berada pada saat sholat. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara, fa'illam takun tarau fa'innahu yarak. Bahwa sesungguhnya ihsan yang benar itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di belakangmu. Nah, kalau perasaan ini muncul dalam sholat dan pasca sholat, otomatis kita akan jauh daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Karena fungsinya bisa mencegah kejahatan yang akan kita lakukan. Karena kita merasa dipantau, diawasi, diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun saja. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sudah populer di tengah kita, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya salat itu bisa mencegah kejahatan dan kemungkaran kalau salatnya benar.
Tapi kalau sholatnya asal-asalan dan pura-pura seperti orang munafik, maka sholat tidak akan berfungsi apa-apa seperti biasanya. Yang berikutnya adalah sholat bisa berfungsi dan punya hikmah menghapus dosa-dosa kita. Dan bukan hanya ketika sholat saja Allah menghapuskan dosa itu. Saat kita berangkat dari rumah menuju masjid, setiap langkah kita mengais pahala, langkah kedua adalah melebur dosa. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh, semakin banyak pula dosa yang kita hapuskan melalui langkah-langkah itu. Bahkan saat wudhu, setiap tetesan air wudhu dari anggota wudhu itu juga akan membawa percikan dan tetesan-tetesan dosa menetes dari anggota badan wudhu kita, dari muka, dari tangan, dari kaki, semua akan hilang, musnah, tak tersisa dengan wudhu itu. Lalu ketika kita masuk masjid dan iktikaf dan melaksanakan sholat setiap waktu 5 kali, maka itu akan menjadi bersih dosa-dosa kita setiap hari. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang mandi 5 kali. Kalau kita mandi sekali saja sudah merasa bersih, 2 kali, 3 kali juga bersih yang menjadi kebiasaan dan tradisi kita. Apalagi kalau kita mandinya setiap waktu sholat. Subuh kita mandi, duhur kita mandi, asar kita mandi, maghrib kita mandi, isya mandi, maka nggak ada kotoran. Dekil-dekil akan menjadi hilang. Begitulah kira-kira cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan dosa-dosa yang dalam diri kita ini dengan sholat 5 waktu yang selalu kita lakukan setiap hari, yaitu 17 rakaat. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang lain, bahwa as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Bahwa antara satu salat ke salat yang lainnya selama 5 waktu itu, dan antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghancur, pelebur, penghapus, pembakar dosa-dosa kecil kita sepanjang kita tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar tidak bisa hilang dengan sholat 5 waktu, dosa besar nggak bisa hilang dengan sholat Jumat, dosa besar nggak bisa hilang dengan Ramadan, tapi harus dengan taubatan nasuha. Tapi yang dosa receh-receh, yang kecil-kecil itu bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu, dengan penuh kekhusyuan dan ikhlas kepada Allah. Lalu siap Jumat kita dihapuskan oleh Allah dosa pekanan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan pula dosa tahunan kita dengan puasa Ramadan seperti saat ini. Nah, itu fungsi daripada sholat dan hikmah daripada sholat. Yang berikutnya, hikmah daripada sholat adalah sebagai saran dialog yang efektif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat kita baca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membalas dialog kita. Ketika kita baca Alhamdulillah, hamidani abdi, bahwa hambaku sedang memuji-muji aku, telah mengagungkan aku, maka baginya adalah apa yang dia minta akan aku beri. Bahkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wali abdi masal, bagi hambaku silakan meminta pada saat itu. Maka dianjurkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita, batin kita meminta sesuatu yang menjadi hajat kita, asal hajatnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita lebih-lebih bermunajat secara serius pada saat sujud. Karena jarak antara seorang hamba dengan Robnya adalah saat sujud. Dan saat itulah perbanyak doa kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Jadi jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Tetapi doanya harus di dalam hati, tidak boleh diucapkan dengan kata-kata, karena itu bisa membatalkan sholat. Ya. Mengapa sih saat sujud kita banyak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada saat sujud itulah kita tundukkan segala kecongkakan dan kesombongan kita. Saat kita sujud, anggota badan kita yang terhormat itu kepala, yang ada otaknya itu saat sujud sejajar dengan dengkul kita, lutut kita, dan kaki kita. Seakan-akan kepala ini tidak berharga lagi, ternyata sama dengan dengkul kita, sama dengan kaki kita. Makanya kalau ada orang mengatakan kamu ini mikir pakai dengkul apa pakai otak. Kalau pakai dengkul berarti dungu. Kalau pakai otak itu berarti pinter. Tetapi pada saat sujud antara otak dengan dengkul sama.
itu menunjukkan kita tunduk kepada Allah secara totalitas. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan istijabah kepada kita karena kita sudah tunjukkan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tadi. Sehingga ini menjadi komunikasi dan menjadi saran dialog yang efektif pada saat kita sholat, ya, apalagi pada saat kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah bahwa sholat ini juga bisa menjadi sarana untuk mendisiplinkan, ya, kehidupan kita. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, itu bukan tanpa makna. Kita sholat pagi-pagi, ya, dengan sholat subuh itu akan menjadi sarana kita untuk disiplin kerja di pagi hari. Begitu pula sholat maghrib menjelang malam, begitu pula sholat isya menjelang tidur. Semuanya adalah kitabam mauquta, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sholat itu diberikan oleh Allah waktu-waktu dalam rangka untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Dan itulah sebabnya nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, wa idza salahat salahal sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Bila baik sholatnya, maka seluruh kehidupannya dan seluruh amalnya akan menjadi baik. Dan apabila rusak dan nggak disiplin, ambyar, maka semuanya akan menjadi bubar gara-gara sholatnya tidak disiplin seperti waktu yang sudah tersedia. Maka dengan demikian mudah-mudahan sholat kita disiplin, sholat kita khusyuk, istiqomah, sehingga makna dan hikmahnya akan kita peroleh terutama di bulan suci Ramadan yang penuh makna dan banyak guna. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.